Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcia Aurelia Safira dengan NIM 4322101125. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Penerapan ESPT, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Studi Kasus pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Timur, dengan dosen pembimbing Ibu Wahyu Anggraini, SE MSI, dan dengan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Dengan daftar isi, latar belakang, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, desain, dan metode penelitian. Latar belakang, pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan. Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pada tahun 2021, kepatuhan pajak sebesar 80% atau meningkat tipis dari realisasi rasio kepatuhan pada tahun lalu sebesar 77,63%. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menargetkan rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2021 sebesar 80% dengan jumlah wajib pajak surat pemberitahuan SPT sebanyak 19 juta. Pada Senin tanggal 8 bulan 3 2021 terdapat 5.152.6 SPT yang dilaporkan dengan 96% diisi melalui e-filing. Sumber dari www.kompas.id. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, penerapan SPT untuk mengetahui bahwa penerapan SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, sanksi perpajakan untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Yang ketiga, peraturan perpajakan untuk mengetahui pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian pustaka. Teori plan of behavior adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu timbul karena adanya niat atau intention untuk berperilaku. Timbulnya niat berperilaku tersebut ditentukan oleh 3 faktor, yaitu sikap terhadap perilaku atau attitude, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela dengan wajib pajak yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran dan pelaporan secara tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak dipandang dari 3 aspek, yaitu: yang pertama, kepatuhan wajib pajak dalam menyerahkan surat pemberitahuan. Kedua, kepatuhan pembayaran, yaitu kepatuhan dalam pembayaran, yaitu kepatuhan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Dan ketiga, kepatuhan pelaporan, yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak terutang. Selanjutnya, yang pertama adalah surat pemberitahuan elektronik atau SPT adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang kedua, sanksi perpajakan. Pelayanan pajak merupakan proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu kepuasan dan keberhasilan. Yang ketiga, pemahaman peraturan perpajakan. Wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan sebagainya. Penelitian terdahulu. Pertama, nama penelitian dan tahunnya dari Kristianto, Eka Lomban, dan Joseph Kambay tahun 2022. Judul penelitian: pengaruh penerapan SPT, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Studi kasus KP2KP Kabupaten Minahasa. Media publikasi Jurnal Akuntansi Manado, Volume 3 Nomor 3. Hasil penelitian: sanksi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa. Yang kedua, penelitian dari Della Fadila Tunisa 2021
Judul penelitian dengan pengaruh sistem e-filing, SPT, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, studi kasus wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama, Makassar Selatan. Media publikasi Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, volume 6 nomor 2, dengan hasil penelitian sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama, Makassar Selatan. Yang ketiga, penelitian dari Rizky Febrina dan Amir Hidayatullah 2020. Judul penelitian berpengaruh penerapan SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan media publikasi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, volume 17 nomor 1, dengan hasil penelitian sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan SPT dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran. Yang pertama, X1 adalah pengaruh penerapan SPT, X2 sanksi perpajakan, dan X3 pemahaman peraturan perpajakan dengan variabel Y kepatuhan wajib pajak. Hipotesis. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini yaitu: yang pertama, pengaruh penerapan SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; yang kedua, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; ketiga, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Metodologi kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan permasalahan yang ada, dikaji oleh penelitian mengenai pengaruh penerapan SPT, sanksi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama, Tangerang Timur. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekan pada pengujian teori dengan mengukur variabel, penelitian secara numerik, dan menggunakan metode statistik untuk menganalisis data. Jadi pada hakikatnya penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan dan numerik untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. Pengukuran variabel. Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang akan diberikan pada responden. Adapun skala pengukuran, jawaban dari tiap responden tersebut diberikan skor seperti berikut. Yang pertama, untuk sangat tidak setuju akan kami berikan skor 1, dengan jawaban tidak setuju skor 2, untuk jawaban netral skornya 3, dan untuk setuju skornya 4, dan sangat setuju skornya 5. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.